Selamat datang di channel ini, tempat di mana setiap cerita bukan sekadar kisah, tapi peringatan. Di balik hiruk-pikuk kehidupan, di balik keinginan manusia untuk keluar dari himpitan ekonomi, selalu ada jalan pintas yang tampak manis. Namun bayarannya tidak pernah murah. Malam ini, kita masuk ke sebuah cerita tentang seorang penjual gorengan biasa, yang ingin mengubah nasibnya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Semuanya berawal dari pisang bakar yang wanginya begitu menggoda, namun menyimpan rahasia kelam yang siap menelan siapa saja yang tergoda untuk mencoba. Inilah kisah tentang ambisi, keputusasaan, dan perjanjian yang tidak terlihat. Sebuah kisah yang mengingatkan kita bahwa tidak semua yang wangi itu berkah, dan tidak semua yang datang tiba-tiba adalah rezeki. Selamat menyaksikan, dan ingat, kalau suatu malam kalian mencium wangi pisang bakar dari arah yang seharusnya gelap, jangan pernah menoleh. Gerobak gorengan tua itu sudah 3 kali patah pegangannya, dan 4 kali ditambal pakai kawat. Darto menggesernya pelan ke pinggir jalan, tepat di bawah lampu jalan yang redup. Angin malam itu dinginnya seperti mengejek, menusuk kulit, tapi tidak sanggup menghilangkan hawa panas dari pikiran Darto yang sedang ruwet. Sudah 12 tahun, ia jualan gorengan di tempat yang sama, tapi bukannya naik, hidupnya justru semakin terjepit. Dah habis tuh? Tanya seorang pelanggan lama yang lewat. Darto hanya tersenyum tipis. Habis. Harap-harap cemas, Mas. Padahal, kenyataannya dagangan hari itu belum menyentuh setengah. Pisang belum habis digoreng, tahu masih banyak, tempe malah baru 1 loyang. Di rumah, istrinya Sari sudah mulai sering mengeluh. Besok bayar listrik tuh. Kalau telat lagi, bisa diputus. Dan uang sekolah Ardi juga belum. Darto hanya diam. Tidak tahu harus menjawab apa. Ia ingin marah pada keadaan, tapi pada siapa? Pada hujan, pada sepi, pada dirinya sendiri. Kadang ia merasa jalan hidupnya seperti minyak jelantah yang ia pakai berulang-ulang. Makin lama makin keruh, makin pahit. Malam itu, setelah gerobak ditutup, Darto duduk di bangku kecil, menatap sisa dagangan yang tidak laku. Kalau begini terus, bangkrut gue, gumamnya. Untuk pertama kalinya, Darto merasakan rasa takut yang nyata. Takut suatu hari anaknya minta makan tapi tidak ada apa-apa di dapur. Ia menatap kedua tangannya yang menghitam oleh asap kompor. Apa? Gue emang ditakdirkan begini seumur hidup? Pertanyaan itu menggantung di udara malam yang lembab. Dan di detik itu pula, entah kebetulan atau tidak, angin berhembus pelan, membawa aroma yang tak ia kenal. Seperti wangi pisang bakar, tapi ada bau dupa samar di dalamnya. Darto mengernyit. Wangi apaan? Ia tidak tahu, belum tahu bahwa malam itu adalah malam terakhir ia hidup sebagai Darto yang biasa-biasa saja. Sebab mulai dari saat itu, takdirnya sedang ditarik perlahan menuju sesuatu yang lebih gelap, lebih aneh, dan jauh dari kata wajar. Wangi pisang bakar bercampur bau dupa itu muncul semakin jelas. Padahal di sekitar tempat Darto mangkal, tak ada pedagang lain yang berjualan pisang bakar. Hanya dia, gerobak gorengan tua, dan jalanan yang mulai sepi. Darto menoleh ke kiri, ke kanan, lalu ke belakang gerobak. Kosong, sunyi. Ia menarik napas, mungkin halu karena lapar. Gumamnya sambil membuka plastik berisi pisang kepok yang hampir busuk. Pisang-pisang ini biasanya ia potong tipis untuk digoreng, tapi kondisi malam itu membuatnya malas. Daripada dibuang, ia ambil satu, menusuknya dengan lidi, lalu menyalakan arang kecil yang biasa ia pakai untuk menghangatkan gorengan. Begitu pisang itu ia dekatkan ke bara, BUUUSSS, asapnya mengepul lebih cepat dari biasanya, lebih tebal, lebih harum, tapi juga mengandung aroma aneh seperti dupa tua yang cuma muncul di rama-rama lama. Darto terbatuk. Wah, Ipon nih, kok wangi banget. Belum sempat ia bertanya lebih jauh, suara langkah pelan terdengar dari arah gelap di belakangnya. Tok-tok, tok, langkah yang tidak tergesa, tapi mantap. Seperti seseorang yang tahu kemana ia harus pergi. Darto menoleh. Dari bayangan trotoar yang gelap, muncullah seorang lelaki tua. Bajunya lusuh, rambutnya putih berantakan, tubuhnya kurus tapi wajahnya seperti tidak asing, seolah ia pernah melihatnya di pasar. Atau mungkin di foto lama, namun Darto tidak bisa mengingat di mana.
Lelaki itu berhenti, tepat di depan gerobak. Tersenyum dengan bibir pucat pisang itu. Katanya sambil menunjuk pisang gosong di tangan Darto. Sudah lama sekali aku menunggu ada yang membakarnya lagi. Darto mengerutkan dahi. Bapak, mau beli, tapi ini gosong, Pak. Mau saya gorengkan yang baru? Lelaki tua itu menggeleng pelan. Tetap seperti itu. Gosong, lebih baik. Ia membuka dompet kulit kusam dan mengeluarkan uang 50.000. Meletakkannya begitu saja di meja kecil. Darto buru-buru menahan. Pak, satu pisang doang gak sampai segini. 1.000 juga cukup. Lelaki tua itu tersenyum lebar, senyum yang membuat Darto merasa seperti sedang dilihat dari balik kabut. Harga makanan tidak pernah ditentukan dari bentuknya. Nah, tapi dari apa yang bisa ia panggil? Deuterium. Apa yang bisa ia panggil? Lelaki tua itu mendekat sedikit. Suaranya merendah, seolah takut angin bisa menguping. Asapnya, katanya pelan. Asap pisang bakar itu sudah menarik perhatianku dari jauh. Kau tidak sadar apa yang baru saja kau lakukan? Darto menelan ludah. Kenapa, Pak? Lelaki itu tersenyum, lebih tipis dan lebih dingin. Kau baru saja membuka pintu rezekimu. Darto menganga. Beneran, Pak? Lelaki tua itu mengangguk pelan. Tiap malam, bakarlah satu pisang untukku. Tidak perlu ritual rumit. Hanya dan biarkan asapnya naik ke udara. Tatapannya berubah berat. Mulai besok, kau akan lihat sendiri apa yang datang kepada orang-orang yang membakar pisang dengan niat. Darto menoleh ke pisang gosong di tangannya. Benarkah ritual sesederhana ini bisa membuat rezeki mengalir? Atau lelaki tua ini hanya orang aneh yang kebetulan lewat? Saat ia kembali menatap lelaki itu sudah hilang. Padahal jalanan lurus, tidak ada tikungan, tidak ada kendaraan lewat, angin pun mati. Hanya tersisa jejak bau dupa, dan uang 50.000 yang masih tergeletak. Darto menggenggam uang itu. Orang apaan tadi? Ia tidak sadar bahwa malam itu, di saat pertama kali ia membakar sebuah pisang gosong, hidupnya mulai ditarik ke arah yang tidak akan pernah bisa ia tebak. Keesokan paginya, Darto bangun lebih cepat dari biasanya. Entah kenapa, pikirannya gelisah. Mungkin karena memikirkan lelaki tua semalam. Atau mungkin karena aroma pisang bakar yang masih seperti menempel di tenggorokannya. Sari menatapnya sambil mengaduk kopi. Pagi-pagi bengong. Tuh, Darto tersenyum canggung. Kepikiran dagangan aja. Ia tidak berani cerita soal lelaki tua itu. Terlalu aneh, terlalu tidak masuk akal. Siang hari, gerobak sudah siap di tempat biasa. Belum juga Darto menata pisang, tahu dan tempe di nampan. Sudah ada orang berdiri di depan gerobak. Bang, tahu 3 ya? Giu, tempe 5. Bang gitu. Peyek udah ada belum? Darto sempat mengangkat alis. Biasanya ia harus menunggu minimal 1 jam baru ada pembeli pertama. Ini belum apa-apa. Orang malah sudah antre seperti baru turun dari bus rombongan. Ia buru-buru menggoreng. Suara minyak berdesis, bercampur suara pelanggan yang terus berdatangan. 2 jam berlalu, dan semua yang ia bawa sudah habis. Darto tertegun. Loh, kok cepet banget ya? Pelanggan terakhir, ibu-ibu yang tampak ceria, berkata, gorenganmu enak banget hari ini, Mas. Rasanya ringan, kayak habis makan pakai angin sepoi-sepoi. Ia tertawa sambil pergi. Darto menatap gorengannya yang sudah habis. Ringen, apaan? Maksudnya, malam kedua, Darto masih ragu dengan ritual semalam, tapi entah kenapa tubuhnya bergerak sendiri. Ia mengambil satu pisang paling jelek, menusuknya pakai lidi, lalu membakarnya di atas bara kecil. Kembali muncul aroma itu, wangi pisang bakar, bercampur sesuatu yang tidak wajar. Tapi kali ini Darto tidak terlalu peduli. Ia hanya membiarkan asap naik. Dan anehnya, begitu asap itu naik, anjing liar yang biasa tidur di dekat gerobak menegakkan telinganya, lalu lari ketakutan. Kenapa tuh anjing? Darto menggarniet. Ia belum sadar bahwa asap itu bukan hanya wangi, tapi semacam pemanggil. Hari ketiga, keanehan mulai meningkat. Orang-orang yang biasanya pelit atau jarang beli, tiba-tiba datang. Bahkan ada 2 orang yang mengaku hanya lewat, tapi mendadak ingin beli gorengan Darto karena pengen banget. Satu pembeli berkata, Bang, makan gorengan abang tuh kayak bikin badan enteng. Rasa capek langsung hilang. Pembeli lain menimpali. Aneh juga ngerasa begitu. Kayak tambah muda aja ya. Mereka tertawa. Darto tidak ikut tertawa. Hatinya justru mencelos.
tambah muda, Chopek hilang, pada nenteng, ada yang tidak beres. Namun, saat ia menghitung uang hasil jualan hari itu, jantungnya bergetar. Pendapatannya 3 kali lipat dari hari-hari biasanya. Uang sebanyak itu tidak pernah ia lihat sekaligus. Dan tanpa ia sadari, di cermin gerobaknya yang kusam, tampak satu garis halus seperti kerutan baru di sudut matanya. Ia menyipitkan mata. Perasaan tadi belum ada, tapi ia buru-buru mengibaskan pikiran itu. Kerutan adalah kerutan. Mungkin karena kurang tidur. Yang jelas, dagangannya laris manis. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Darto merasa harapan sedikit terbuka. Ia tersenyum kecil, meski samar ada rasa takut yang merambat pelan di punggungnya. Sebuah ketakutan yang belum punya bentuk, tapi siap menjadi nyata dalam waktu dekat. Pagi itu, Sari menatap suaminya dengan dahi mengerut. "Tuh, kamu semalam begadang?" Darto yang sedang duduk mengikat sepatu menghentikan gerakannya. "Loh, enggak, tidur cepat, malah." Sari menyipitkan mata lalu mendekot, memperhatikan wajah Darto. "Nih, kok mata kamu kayak cekung banget?" Terus garis di bawah matanya nambah. "Kamu Darto spontan memegang wajahnya. Ia beranjak ke cermin kamar cermin yang sejak bertahan-tahan hanya ia pakai sekadarnya. Apa yang ia lihat membuatnya terdiam. Di sudut matanya, tampak kerutan halus yang sebelumnya tidak ada. Bukan hanya satu, tapi 2. Kulit wajahnya tampak lebih kusam. Pipi kanannya yang dulu agak berisi, kini terlihat seperti turun sedikit. Pantes badan rasanya lemes. Gumamnya. Sari masih menatapnya cemas. "Kalau capek, nggak usah maksa jualan dulu. Uang kemarin kan lumayan." Darto mengangguk. Tapi di dalam hati ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar capek. Siang itu, Darto berjualan seperti biasa. Dan seperti 2 hari terakhir, pelanggan datang tanpa henti. Orang-orang yang lewat selalu menoleh ke arahnya. Lalu seolah tak bisa menahan keinginan untuk membeli gorengannya. Seorang bapak yang baru beli tempe goreng berkata, "Tuh, enak banget. Makan gini kayak ngilangin letih. Badan langsung enak loh." Darto memaksakan senyum. "Oh gitu ya, Pak." Semakin sering ia mendengar kalimat itu, semakin kuat rasa tak enak di dadanya. Kenapa orang-orang merasa bugar setelah makan gorenganku, sementara aku makin lemes? Makin tuh. Sore hari, ketika dagangan sudah ludes, Darto duduk sebentar di kursi kecilnya. Angin sore berembus, tapi tubuhnya terasa panas dingin sekaligus. Tiba-tiba, bayangan sosok muncul di kaca gerobak bayangan pembeli yang berdiri tepat di belakangnya. "Bang, masih ada?" ujar si pembeli. Darto menoleh dengan senyum ramah. Tapi senyuman pembeli itu mendadak hilang. Dragutnya berubah bingung. "Bang, tadi pagi umur abang masih berapa?" Darto kaget. "Loh, apa maksud pembeli itu?" Menatap wajah Darto, nyaris tidak percaya. "Abang kelihatan kayak, ya, lebih tua aja. Serius, abang nggak apa-apa?" Darto tercekat. Enggak, saya baik-baik aja." Pembeli itu pergi sambil terus menatap aneh. Dan ketika Darto melihat pantulannya sendiri di kaca gerobak, napasnya tercekat. Kerutannya bertambah, tidak banyak, tapi jelas, seperti ia menua bertahan-tahan hanya dalam 3 hari. Malam itu, setelah pulang, Darto mandi dan kembali menghadapi cermin kamar. Tidak ada Sari atau Ardi, hanya dirinya sendiri. Ia mengusap pipinya. Kulitnya terasa lebih longgar. Lekuk wajahnya berubah sedikit. Ini kenapa? Masa gara-gara pisang bakar? Ia memejamkan mata, memikirkan kembali aroma aneh itu. ASAP, lelaki, pembeli yang merasa bugar. Semua itu seperti potongan puzzle yang pelan-pelan membentuk gambar besar. Gambar yang sangat tidak ingin ia lihat. Namun satu hal yang membuat bulu kuduknya merinding adalah ini. Semakin laris gorengannya, semakin cepat tubuhnya menua. Dan sementara tubuhnya berubah, satu hal lain juga berubah pelan-pelan. Setiap kali ia membakar pisang malam hari, bayangan seseorang selalu berdiri di balik asap. Tapi sosok itu tidak pernah terlihat jelas. Seolah Darto sedang memanggil sesuatu, atau seseorang yang semakin hari semakin dekat. Darto duduk di bangku kecil dekat gerobaknya, menatap bara arang yang belum padam sempurna. Malam itu jalanan lebih sunyi dari biasanya. Angin hampir tak berhembus. Lampu jalan redup seperti kehabisan tenaga. Seharusnya ia sudah pulang. Tapi ia menunggu. Entah apa,
atau entah siapa. Asap tipis mulai naik dari arang, membawa aroma pisang bakar yang samar. Padahal Darto belum membakar apapun malam itu. Dengan tangan gemetar ia mengambil satu pisang yang sudah hampir busuk. Pisang yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Ia menusuknya dan mendekatkannya ke bara. Begitu pisang menyentuh panas, asapnya langsung mengepul lebat, lebih pekat daripada malam-malam sebelumnya. Bukan lagi aroma yang wangi, tapi lebih nis, seperti campuran pisang dan kain tua yang terbakar. Jantung Darto berdetak lebih cepat, dan dari balik asap itu, suara berat muncul. "Kenapa raut wajahmu berubah, nak?" Darto tersentak. Lelaki tua itu berdiri tepat di depan gerobak, dengan senyum tipis yang tidak pernah berubah. Seolah ia tidak pernah pergi, seolah ia memang sudah menunggu sejak tadi. "Tolong, jelasin ke saya, Pak," ujar Darto terbata. "Kenapa saya makin tua? Kenapa badan saya lemes? Apa hubungannya sama pisang bakar ini?" Lelaki tua itu tersenyum lebih lebar, terlalu lebar. "Sudah kukatakan dari awal, kau membuka pintu rezeki, tapi kok begini jadinya." Lelaki tua itu menatapnya lama, tatapannya tajam, dingin, tapi entah kenapa terasa. "Iba, aku dulu sepertimu," katanya pelan. "Penjual jajanan kecil yang ingin berubah nasib. Dan aku juga pernah membakar pisang untuk memanggil rezeki." Darto menelan ludah. "Apa yang sebenarnya saya panggil ini?" Lelaki tua itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah asap yang terus naik. Asap pisang bakar itu bukan sekadar wangi, itu jalan yang mengundang mereka yang lapar. "Lapar? Siapa yang lapar?" "Bukan manusia," jawab lelaki itu lirih, "tapi roh yang menginginkan vitalitas hidup." Vitalitas. Lelaki itu mengangguk lambat. "Rezeki yang kau dapat, pembeli yang merasa muda, badan mereka yang enteng, semua itu mereka ambil dari dirimu. Dari masa muda yang kau bayar tanpa sadar." Darto tersentak mundur. "Itu sebabnya kau makin tua," lanjut lelaki tua itu. "Pembeli merasa lebih segar karena mereka mengambil sedikit dari tenaga dan usia yang berpindah. Saat mereka memakan jualanmu, suaranya berubah, lebih datar. Itu adalah susuk penarik rezeki, bukan dari kekayaan, tapi dari hidupmu sendiri." Darto mencoba bernapas, tapi dadanya sesak. "Kenapa Bapak nggak bilang dari awal?" "Aku sudah bilang," jawab lelaki itu tenang. "Semua rezeki ada harganya. Kau yang tak bertanya." Darto memukul meja gerobaknya. "Sekarang saya harus gimana? Kalau saya berhenti, apa saya bisa balik seperti dulu?" Lelaki tua itu menghela napas panjang. Suara yang terdengar seperti keluhan puluhan tahun. "Sekali kau menukar hidupmu, tidak bisa kembali. Kau bisa berhenti, tapi hutang vitalitas yang sudah kau pindahkan akan ditagih." Darto, "Oleh siapa?" Lelaki tua itu menatapnya lama, lalu tiba-tiba matanya tampak jauh lebih gelap dari sebelumnya. "Oleh roh yang kau panggil, yang berdiri di balik asap itu setiap malam." Darto menoleh, dan untuk sesaat, di balik gumpalan asap pisang bakar, ia melihat sosok bayangan tinggi berdiri tegak, tanpa wajah. Hanya bentuk samar seperti hitam pekat yang mengalir. Darto memejamkan mata ketakutan. Lelaki tua itu mendekat, berbisik, "Dengar, nak, kau tinggal memilih." Darto membuka mata dalam keadaan gemetar. "Memilih apa?" Lelaki tua itu tersenyum, senyum yang tidak manusiawi. "Teruskan membakar pisang, dan biarkan hidupmu habis perlahan. Atau hentikan sekarang, dan bayar seluruh harganya sekaligus." Bayangan itu bergerak sedikit dari balik asap seolah menunggu jawaban. Darto tidak mampu bersuara. Tenggorokannya kering, kakinya dingin. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa rezeki yang ia terima selama ini bukanlah rezeki, melainkan hutang, dan penagihnya kini sedang berdiri di balik asap. Darto tidak bisa tidur sejak kejadian malam itu. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat bayangan lelaki tua berwajah hangus yang muncul di samping penjual pisang bakar. Setiap kali ia terjaga, suara belum lunas terus bergaung di sudut rumahnya. Namun ketakutan itu berubah menjadi tekad ketika ia melihat Dini, putri kecilnya, tiba-tiba menangis tanpa sebab setiap sore menjelang maghrib, sambil menunjuk ke pintu belakang. "Ayah," orang itu berdiri di luar. Darto sadar, perjanjian susuk pesugihan itu mulai menagih tumbalnya. Dan jika ia tidak segera keluar, keluarganya yang akan dibayar,
Hujan deras turun ketika Darto mengendarai motornya menuju kampung sebelah. Jalanan licin, tetapi ia tak peduli. Ada rasa dikejar sesuatu. Seperti ada sosok yang terus membayanginya di spion. Ustadz Rahman tinggal di sebuah rumah sederhana yang dikelilingi bau wangi menyan. Begitu Darto masuk, Ustadz itu langsung menatapnya. Lama seolah sudah tahu apa yang terjadi. Kamu sudah terikat dengan perjanjian yang sangat tua, Nak Darto. Bukan pesugihan biasa. Ini pesugihan yang menggunakan energi susuk hidup. Begitu kamu menyentuh pisang bakar itu, ia masuk ke tubuhmu, memakan hidupmu perlahan. Darto tercekat. Bisa dicabut, Ustadz? Saya siap lakukan apa saja. Ustadz Rahman menarik napas panjang. Melepasnya bisa, tapi konsekuensinya keras. Yang kamu hadapi bukan makhluk biasa. Ia menagih nyawa, bukan uang. Ustadz Rahman membawa Darto ke sebuah sungai yang terkenal angker. Airnya hitam kehijauan, dan kabut selalu menggantung di atas permukaannya. Di sana, Ustadz itu menyiapkan 3 kelapa gading, garam kasar, dan seikat daun kelor. Saat ritual dimulai, Darto diminta duduk di tepi sungai dengan mata tertutup. Tetapi ketika Ustadz mulai membaca doa dan mengusap punggung Darto dengan daun kelor, air sungai tiba-tiba bergolak. Ustadz, ada yang datang. Suara Darto bergetar. Sesuatu muncul dari dalam air, tangan pucat keriput, mencoba meraih kaki Darto. Bukan 1, melainkan 3. Ustadz Rahman menghempaskan garam kasar ke air dan membaca ayat-ayat dengan suara menggelegar. Kamu harus melawan. Jika kamu goyah sedikit saja, ia akan menarikmu masuk dan ritual gagal. Ritual berlangsung hampir 1 jam hingga tangan-tangan itu menghilang. Namun Darto mulai merasa tubuhnya ringan, seolah ada beban yang terangkat. Namun Ustadz Rahman menatapnya muram. Ini baru tahap pertama. Ia pasti akan menyerang balik. Setelah malam ini, kamu tidak boleh sendirian. Ingat it's benar saja. Begitu Darto pulang, rumahnya berubah dingin seolah AC menyala penuh. Lampu dapur berkedip-kedip. Di ruang tengah, pisang bakar yang siangnya masih utuh, kini sudah mengecil, menghitam, dan berasap. Seperti baru saja dibakar. Dini mendadak menangis histeris dan bersembunyi di kamar. Ayah, orang itu masuk. Dia di dapur. Dia lihat aku. Darto mendekati dapur dengan tangan gemetar. Di sana, berdiri sosok lelaki tua hangus itu, dengan mata kosong dan lidah panjang terbakar di ujungnya. Ia tersenyum, membuka mulutnya lebar-lebar hingga rahangnya retak. Darto, sudah waktunya membayar. Darto mundur, tetapi sosok itu semakin mendekat. Aku tidak mau lagi. Aku sudah kelu. Makhluk itu menghentikannya. Tidak ada yang bisa keluar dari perjanjian tanpa meninggalkan sesuatu. Hari itu, Darto sadar satu hal. Makhluk itu tidak akan pergi tanpa nyawa pengganti. Jika bukan dirinya, maka yang akan diambil adalah orang yang paling ia sayang. Dan malam ini, ia bersumpah, ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Ia menggenggam pisau dapur, menutup pintu rumah, dan berdiri di depan keluarganya. Kalau kau mau nyawa, Darto menatap ke ruang gelap tempat makhluk itu berdiri, ambil nyawaku. Jangan sentuh keluargaku. Makhluk itu hanya tersenyum, seolah menerima permainan baru. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Langit seperti ditarik turun, membuat udara di sekitar rumah Darto berat dan pekat. Angin tidak bergerak, suara jangkrik hilang. Hanya ada satu hal yang terdengar. Bisikan panjang dari sudut rumah. Darto, waktunya membayar. Makhluk hangus itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Tubuhnya seperti arang pecah, kulitnya terkelupas, dan dari dadanya keluar asap tipis, seolah ia masih terus terbakar. Darto berdiri di depan keluarganya, di tangannya pisau dapur, di wajahnya ketakutan yang berusaha ia tutupi dengan keberanian tipis. Pintu rumah tiba-tiba digedor keras. Darto mengira makhluk itu yang menyerang, tapi ternyata Ustadz Rahman datang dengan napas tersengal. Darto, kamu tidak punya waktu. Makhluk itu sudah memutuskan mengambil nyawa malam ini. Jika kamu tidak mulai ritual penebusan, keluargamu akan jadi tumbalnya. Ustadz Rahman membuka sebuah bungkusan kain hitam. Di dalamnya ada sebilah pisau ritual tanpa gagang. Sebuah kendi tanah liat berisi air sungai Cikabuyutan, 3 bunga kenanga yang sudah layu. Ritual ini
butuh darah. Darahmu sendiri. Darto menelan ludah, tapi ia mengangguk. Ritual dimulai di ruang tengah. Lampu dimatikan. Ustadz Rahman menyalakan satu lilin kecil. Cukup untuk membuat bayangan makhluk itu tampak menari di tembok. Langkah awal. Darto harus meneteskan darahnya ke dalam kendi tanah liat. Tidak banyak, kata Ustadz. Cuma satu tetes dari tengah telapak. Tapi ketika pisau menyentuh kulitnya, makhluk itu mengaum keras. Seluruh rumah bergetar. Darah itu milikku. Bayangan hitam melesat menuju dini anak kecil Darto. Darto spontan berdiri dan menghadang, membuat makhluk itu tergelincir seperti menabrak dinding tak terlihat. Ustadz Rahman berseru, "Jangan berhenti. Kalau kau berhenti, ritual batal dan ia akan mengambil seluruh keluargamu." Darto menggigit bibirnya dan menekan pisau itu ke telapak tangannya. Darah menetes ke dalam kendi. Air di dalamnya langsung berubah gelap seperti tinta. Ini adalah inti ritual. Jika salah menyebut atau suaranya goyah, makhluk itu berhak mengambil tubuhnya. Darto duduk bersila, menghadap makhluk hangus itu, yang kini tampak semakin marah. Asap hitam keluar dari tubuhnya. Mata merah membara memandang tajam seolah ingin merobek jiwa. Dengan tubuh gemetar, Darto berkata, "Namaku, Darto." Makhluk itu mendekat dengan kepala miring, tangan hitam bergetar. Sekali lagi, suara Ustadz tenang, tapi tegas. Darto menarik napas. "Namaku, Darto." Makhluk itu berhenti setengah langkah. Rumah menjadi sangat dingin. Sekali lagi Darto. Ini yang menentukan. Darto menatap makhluk itu. Wajah istrinya yang ketakutan, suara tangisan dini, semua berputar dalam pikirannya. Dan ia sadar, ini bukan tentang dirinya lagi. Ini pilihan hidup atau mati. Dengan suara terbata tapi tegas, "Namaku, Darto." Seketika makhluk itu menjerit. Tubuhnya mengeluarkan cahaya merah kehitaman, seperti bara yang diinjak-injak. Namun di saat yang sama, bayangan hitamnya melesat ke tubuh Darto, mencoba menyeretnya masuk ke kegelapan ritual. Darto menjerit dan terlempar ke lantai. Bayangan itu menempel di punggungnya seperti akar pohon yang hidup. Ustadz Rahman berteriak, "Berdiri, Darto. Kau harus masuk tahap terakhir, cepat." Ustadz mengangkat pisau ritual dan meletakkannya di tangan Darto. "Tarik garis kecil di dadamu, tepat di atas jantung. Itu tanda memutus susuk hidup yang menempel di tubuhmu." Darto memandang makhluk itu yang kini mengaum seperti binatang tersiksa. Bersamaan dengan itu, ia merasakan dadanya panas bekas susuk pisang bakar yang menempel sejak hari pertama. Dengan tekad terakhir, Darto menggores dadanya. Sedikit darah keluar, dan tiba-tiba rumah diterjang angin kencang. Lilin padam, seluruh benda bergetar. Makhluk itu menjerit, "Kau memutuskan diri. Kau memilih mati sendiri." Tubuhnya meledak menjadi asap dan bara, melilit Darto seolah ingin menarik jantungnya keluar. Darto jatuh berlutut, tubuhnya mulai kaku, matanya hampir terpejam. Namun Ustadz Rahman menuang seluruh air kendi ke kepala Darto dan membaca doa paling keras malam itu. Makhluk itu berteriak terakhir kalinya sebelum tubuhnya pecah menjadi serpihan hitam. Rumah akhirnya jatuh sunyi. Darto tidak sadar selama hampir 2 jam. Saat ia membuka mata, istrinya menangis sambil memeluknya. Dini tertidur di pangkuan ibunya. Ustadz Rahman duduk di sudut, wajah lelah tapi lega. "Selamat Darto, kau sudah bebas." Perjanjian itu resmi putus. Tapi ingat, setiap pesugihan meninggalkan bekas. Kau mungkin selamat, tapi hidupmu tidak akan pernah sama. Darto hanya bisa mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Ia sudah menang, tapi rasanya seperti kehilangan separuh nyawanya. 3 minggu setelah ritual penebusan, hidup Darto kembali tenang. Ia tidak lagi berjualan gorengan secepat kilat laku. Tidak ada lagi pembeli yang tiba-tiba memuji energi pada makanannya. Dan yang terpenting, tidak ada lagi makhluk hangus menunggu di balik asap. Namun ketenangan itu tidak sepenuhnya pulih. Setiap pagi, Darto selalu membuka bajunya dan melihat bekas goresan ritual di dadanya. Luka itu seharusnya sudah sembuh, tapi bekasnya tetap merah. Seperti bara kecil yang tak mau padam. Sari mengira itu cuma sisa kulit iritasi, tapi Darto tahu, itu bekas ikatan yang pernah menempel pada jiwanya. Kadang, saat ia menatap luka itu lama-lama, ia merasa mendengar sesuatu. Bisikan lembut seperti suara dari bara kayu yang hampir mati.
Suatu malam, Darto mencoba kembali berjualan. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa kembali memulai hidup tanpa jalan pintas apapun. Tapi ada yang janggal, kompor minyaknya tidak mau menyala, padahal baru diganti. Sumbu lampunya selalu padam. Minyak panasnya mendingin sendiri, seolah-olah gerobak itu mengenali bahwa pernah ada sesuatu yang bekerja di dalamnya. Udah tuh, istirahat dulu, kata Sari menenangkan. Darto mengangguk, meski hatinya terasa aneh. Suatu malam, ketika hendak tidur, Ardi anak kedua Darto tiba-tiba menunjuk keluar jendela. Pak, itu siapa? Di luar. Darto langsung menoleh cepat. Hanya pekat malam, hanya tiang listrik dan bayangan pohon. Gak ada siapa-siapa di. Ardi meringkuk ke arahnya. Tapi tadi ada kokik rambutnya putih semua, berdiri di bawah lampu. Tubuh Darto merinding. Ia ingat lelaki tua itu, tubuh ringkih, senyum lebar, sorot mata kosong. Penjual pisang bakar yang memberi hadiah itu. 2 hari kemudian, ketika Darto sedang membantu tetangga memperbaiki atap, ia mendengar kabar dari pasar sebelah. Lo tahu nggak? Ada pedagang baru, penjual pisang bakar. Tapi aneh, pisangnya wangi banget. Kayak ada harumnya yang bikin orang ketagihan. Serius? Iya, dan setiap dagangannya habis, orang-orang yang beli bilang badan mereka enteng, kayak sehat. Darto berhenti bekerja, tangannya yang memegang palu gemetar. Seseorang bertanya, kenapa tuh? Darto menelan ludah dan tersenyum tipis. Enggak, cuman keinget sesuatu, tapi hatinya gelisah. Ia tahu wangi itu, ia kenal jenis godaan itu. Dan ia sadar satu hal, perjanjian yang ia putuskan, tidak menghentikan perjanjian untuk orang lain. Malam berikutnya, ketika Darto keluar untuk menutup pagar Melihotnia, di bawah lampu jalan yang temaram, sosok lelaki tua berjubah lusuh, berdiri diam. Wajahnya berubah-ubah, seperti asap. Darto tidak bisa bergerak. Lelaki tua itu tersenyum pelan. Senyuman yang sama seperti dulu malam pertama kali ia menawarkan susuk pisang bakar. Tapi malam ini, ia berkata sesuatu yang membuat jantung Darto seperti berhenti berdetak. Kau bebas, tapi masih banyak orang yang ingin kaya secepat kamu dulu. Lelaki itu perlahan memudar seperti asap. Darto hanya bisa berdiri mematung dengan tangan gemetar. Malam itu, Darto duduk sendirian di dapur, menatap pisang yang siap diolah istrinya untuk sarapan. Ia tersenyum kecil, senyum lelah, tapi penuh syukur. Ia akhirnya sadar. Tidak ada kekayaan yang datang tiba-tiba, tanpa menuntut sesuatu sebagai gantinya. Bahkan yang terlihat konyol sekalipun, dan tak ada pesugihan yang benar-benar selesai. Karena, yang ditawari, selalu ada. Ia mengambil napas panjang dan berbisik pada dirinya sendiri. Lebih baik, miskin tapi hidup, daripada kaya tapi hilang diri. Di luar ramah, angin kembali bergerak. Malam, kembali, normal. Tapi jauh, di ujung jalan, wangi pisang bakar samar-samar kembali tercium.